Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul kembali di gedung SD Negeri 9 Pekanbaru dalam kegiatan observasi kepala sekolah oleh pengawas. Jadi hari ini saya meminta kepada rekan-rekan untuk sama-sama kita berkumpul untuk membahas mengenai target perilaku yang akan kita kaji bersama-sama di sekolah kita. Salam dan salam dapat kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai tujuan dan manfaat komunitas belajar yang ada di sekolah kita yang sudah kita bentuk dari sudut pandang dan kepentingan guru serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan dan hasil diharapkan dari pertemuan kita hari ini yaitu memahami pentingnya komunitas belajar dalam meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Manfaatnya ya mudah-mudahan bisa memberikan wawasan untuk dapat meningkatkan kegiatan komunitas belajar kita untuk lebih mengaktifkan kembali komunitas belajar yang sudah kita bentuk di sekolah kita ini. Ya, kemarin kita sudah bentuk ketua, sekretaris. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa lebih meningkatkan aktivitas kegiatan yang ada di komunitas belajar Arumika. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Kombel? Kalau menurut saya, Kombel itu kan suatu komunitas. Ya. Terima kasih. Menurut saya, Kombel itu ialah suatu komunitas di mana pada pertanyaan ini yang dimaksud adalah komunitas yang berada di suatu sekolah yang mana nanti di sana ada ketuanya, ada para anggotanya untuk bisa mencari wawasan, terus sharing juga bersama di sana untuk meningkatkan mutu sekolah itu sendiri. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin ada yang berpandangan beda ya Pak. Menurut saya enggak, itu di Kombel Pak. Ada yang lain? Pak, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pemahaman saya pribadi bisa dimaknai dari segi bahasa bahwa komunitas belajar, komunitas yang berada di satuan pendidikan yang fungsinya adalah untuk mempelajari hal-hal penting dalam mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Barangkali itu Pak. Ya, baik itu ya. Jadi masing-masing kita mungkin punya persepsi yang berbeda tentang Kombel, tapi mungkin pada intinya bertemu pada satu konsep yang sama kan gitu. Oke, nanti kita bahas lagi sebenarnya apa itu Kombel ya. Kegiatan Kombel apa yang biasa Bapak Ibu ikuti? Saya. Oke ya, kegiatan yang sering kita lakukan itu Pak, salah satunya adalah membuat rencana pembelajaran atau peningkatan kualitas atau mutu RPT. Ya, yang lain? Ada yang lain? Kegiatan apa yang biasa diikuti? Tadi Pak Salim mengikuti ya seperti membuat RPT, gitu ya, atau modul ajar dan kurikulum mereka. Atau mungkin ada yang lain? Terima kasih untuk kesempatannya. Kegiatan Kombel yang biasa saya ikuti itu belum kemarin sebenarnya ada yang tentang FBP benar yang Pak Salim katakan, kemudian tentang model-model pembelajaran, sharing tentang model-model pembelajaran, kemudian bisa saja permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, misalnya bullying, kemudian proyek tentang pembuatan soal, bagi ujian. Nah, biasanya seperti itu sih Pak. Terima kasih. Ya, jadi kegiatan Kombel itu kan majemuk ya Bapak Ibu. Ada yang
ya, berkaitan dengan RPP atau modul ajar. Ada yang membicarakan tentang model atau metode pembelajaran, ya sharing informasi lah, karena masing-masing kita kan punya pengetahuan yang berbeda kan gitu. Nah, ini kita langsung ke konsep komunitas belajar dalam kurikulum merdeka. Sebenarnya konsep KOMDEL itu dalam KM itu apa? Nah, dalam kurikulum merdeka disebutkan bahwa KOMDEL itu adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka, dan ingin menerapkan kurikulum merdeka dengan baik di satuan pendidikan melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi yang namanya komunitas itu pasti punya visi dan misi yang sama, punya tujuan yang sama, yang tergabung dalam satu wadah gitu ya. Nah, kalau di sekolah kita punya komunitas belajar di sekolah yang berpartisipasi aktif di mana kita bernaung kan gitu. Itu komunitas belajar menurut kurikulum merdeka. Ada 5 tujuan utama dalam membangun komunitas belajar. Yang pertama yaitu mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Nah, jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Bapak Ibu sampaikan tadi bahwa salah satunya tujuannya itu ya untuk kita menyampaikan informasi, ya sharing informasi tentang suatu permasalahan, ya terkait praktik atau masalah-masalah dalam kegiatan kita di dalam kelas gitu. Kemudian mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas. Nah, tadi setelah kita temukan permasalahan, kita punya masalah, kita punya problem di satu sekolah atau di satu kelas. Kemudian kita rancang bagaimana kita membuat step-step atau langkah-langkah untuk meminimalisir masalah-masalah yang kita jumpai di dalam kelas. Gitu. Jadi dalam membangun komunitas belajar, ya tentu kita harus merefleksi diri dulu. Kita refleksikan, kita cari masalahnya apa, kemudian kita membuat sebuah rancangan yang akan kita praktikkan nanti di dalam kelas. Kemudian membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Mengajak artinya kita di dalam komunitas belajar kita ini adalah sebagai influencer kan gitu ya. Influencer itu kan apa namanya? Orang yang mengaruhi kan itu, mengajak orang gitu kan untuk sesuatu yang baik. Nah, di dalam komunitas belajar kita berperan sebagai influencer antara satu guru dengan guru yang lain. Kita saling mengajak nih, ya Bapak Ibu kita buat beberapa karya ya, bagaimana kita menyeragamkan perangkat kita misalnya. Ya, kita buat beberapa karya. Nah, jadi ini ada orang-orang atau masing-masing anggota kelompok itu menjadi influence untuk rekan-rekan yang lain. Kemudian mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Nah, mungkin kalau bahasa apanya kita berdiseminasi gitu ya. Mungkin ada satu yang pernah ikut pelatihan ini, kita berbagi di sekolah. Ini yang saya dapatkan loh di pelatihan itu. Jadi kita berbagi informasi atau berdiseminasi apa yang kita peroleh. Mengintegrasikan pembelajaran yang didapat melalui komunitas dalam pekerjaan sehingga berdampak peningkatan hasil belajar. Nah, tujuan utama dalam komunitas belajar itu adalah untuk mencapai nilai akhir. Jadi walaupun kita belajar, nah kita yang belajar nih gurunya atau masing guru dalam komunitas, setelah kita belajar itu nah kita terapkan di dalam kelas, dalam proses belajar mengajar. Nah, apa manfaat komunitas belajar? Nah, manfaat ini kita bisa rasakan di setiap masing-masing kita sebagai guru, ya, tenaga pendidik. Yang pertama yaitu pertukaran pengalaman, ya, pertukaran pengalaman. Jadi masing-masing bisa berbagi pengalaman. Guru-guru dapat berbagi pengalaman, pengetahuan dan praktik terbaik guru dalam mengajar. Dengan saling berbagi, guru dapat belajar satu sama lain. Dan jadi kita menyerap informasi dari rekan-rekan yang lain. Gitu. Jadi kita saling menebarkan informasi, menebarkan wawasan untuk menambah wawasan. Kemudian meningkatkan profesionalisme. Nah, ya kita tahu bahwa guru itu adalah profesi kan gitu.
dalam setiap profesi untuk kita menekankan yang namanya profesionalitas, ya. Jadi dalam komunitas untuk belajar, ya manfaatnya salah satunya kita bisa meningkatkan profesionalisme kita dalam bekerja sebagai pendidik, ya, dalam berperan sebagai pendidik, ya itu. Nah, di sini dikatakan guru-guru dapat mempelajari tren terkini dalam pendidikan. Jadi setiap masa punya tren pendidikan yang berbeda, mungkin ya. Mungkin kalau zaman dulu ya masa-masa kita lah, di sekolah nggak ada PR, dipukul pakai rotan, masih ada yang ngalangnya tuh, ada yang dipukul pakai papan tulis, kalau panjang tuh, papan tulis mata dipukul pakai penggaris kayu juga, wah betis, dan main merah gitu. Nah, jadi artinya ada tren-tren baru dalam pendidikan yang kita mungkin belum pahami, belum tahu, kita bisa dapatkan di dalam komunitas belajar dengan saling berbagi tadi. Ya, Ibu ya, terkait metode dan model-model pembelajaran. Kita begitu banyak metode pembelajaran, model pembelajaran, banyak sekali. Kemudian pengembangan keterampilan. Nah, sekarang ini zaman digital, gitu ya. Di dalam model kita juga bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang pembelajaran yang berbasis teknologi. Sekarang lagi gencar-gencarnya artificial intelligence, ya, atau AI. Dalam pembelajaran kita bisa mempermudah dalam membuat media kah, atau membuat perangkat kah, menyusun strategi pembelajaran menggunakan AI. Karena mau tak mau, lambat laun kita harus paham itu. Ya, dari yang semula tidak tahu, ya mudah-mudahan melalui komunitas belajar ini kita bisa membuka wawasan tentang itu. Gitu. Ya, sekarang ini kalau Bapak Ibu tahu, kita buat modul ajar itu sudah ada AI-nya, gitu kan? Untuk membuat video pembelajaran itu kita sudah bisa menggunakan AI. Gitu. Nah, ini yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan di dalam pembelajaran, gitu. Jadi pemanfaatan teknologi itu mau tak mau tetap harus kita ikuti, tak bisa dipungkiri. Kalau kita tak ikuti itu, ya kita akan jauh tertinggal, gitu ya. Jadi memang harus kita seimbangi. Gitu. Kemudian manfaat dalam mengembangkan komunitas belajar yaitu motivasi dan dukungan, ya. Komunitas belajar guru menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana para guru dapat saling memotivasi dan memberikan dukungan satu sama lain. Guru dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengajar dan berbagi solusi yang efektif. Yaitu tadi ya, kita saling berbagi lah, kita saling menjadi motivator antar rekan-rekan kita. Gitu. Mungkin yang satu berperan, oh ya dia bisa berbuat seperti itu, kenapa aku enggak? Ya. Dia bisa membuat media pembelajaran yang bagus menggunakan teknologi atau AI atau yang apa namanya. Kenapa aku enggak? Nah, di sini kita sendiri. Jadi masing-masing kita bisa menjadi motivasi dan pendukung. Kemudian kolaborasi, ya, bekerja sama. Kita bekerja sama, ya, karena sekolah ini dibangun dari atas dasar kerjasama, kan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita saling bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Gitu. Itulah tujuannya dalam membangun komunitas belajar. Ya. Peran komunitas belajar dalam KKN. Jadi ada beberapa peran dalam IKN. Peran komunitas belajar yang pertama adalah belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Ya, ini karena sekarang ini kurikulum kita untuk tahun ajaran baru kita sudah kurikulum merdeka semua, kan? Jadi mau tak mau memang harus kita lebih pahami lagi nih apa itu kurikulum merdeka. Nah, mungkin melalui komunitas belajar ini kita bisa lebih memahami lagi. Memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagi praktik baik seputar kurikulum merdeka. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi, ya, seperti yang disampaikan tadi, ya, dalam komunitas belajar itu mempersilakan Bapak Ibu untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam peningkatan kualitas. Kemudian memfasilitasi refleksi. Ini maksudnya apa? Refleksi pembelajaran rekan sejawat. Apakah kita menilai? Gimana? Lebih memberikan masukan, Pak. Ya, memberikan masukan.
berkolaborasi, ya. Kita merefleksi, artinya kan kita apa ya, melihat, memantau, gitu kan. Nah, dan pembelajaran rekan sejawat. Jadi rekan-rekan kita mungkin ada kalanya kita mengajarkan terlihat atau kita melihat, mengamati atau diminta, ya, diminta dengan rekan sejawat itu tadi, kawan kita, Pak, Bu, tolong lihat saya mengajar, gitu. Setelah kita kompil, kan saya mau mempraktikkan nih, coba tolong lihat apa yang harus diperbaiki. Nah, bisa saja itu permintaan, gitu kan, atau secara tidak sengaja. Nah, tapi dengan catatan Bapak Ibu yang harus kita ingat, ketika kita merefleksi atau kita memberikan komentar kepada guru itu, dia ambil dari depan siswanya. Nah, gitu. Nah, oh Bapak kurang ini, Bapak enggak, materi ini kurang mendalami seperti Bapak. Nah, siswa di depan jangan, gitu kan. Jatuh dulu kalau kita di depan siswa ini juga. Jadi sampailah di kantor udah tatap muka berdua, lalu sampaikan. Jadi kita merefleksi dengan kejawatan masalah, gitu. Atau ada yang mengkritik, terbukalah terhadap kritikan, gitu. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kan gitu ya. Jadi kita harus terbuka terhadap kritikan. Jangan merasa kita itu udah paling bagus nih ngajar. Mengajar itu kan seni, ya. Seni mengajar. Jadi setiap orang itu punya gayanya masing-masing dalam mengajar, punya retorika sendiri dalam menyampaikan pembelajaran, di mana anak itu bisa memahami. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Seputaran Gobel atau Gobel yang sudah ada ini, Gobel Arimika tadi. Nah, jadi mudah-mudahan setelah penyampaian ini nanti kita bisa lebih memaksimalkan Kopel, ya. Bisa lebih berkegiatan aktif dalam kegiatan Kopel, gitu. Ya. Kita sama-sama berkomunikasi, kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita, baik guru dan siswanya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.